Pemirsa, kuasa hukum dan korban resmi laporkan dua personel Polri ke Polda Sumatera Utara terkait dugaan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp402.500 dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi Bintara Polri. Nantikan setelah video berikut ini. Izin Bang, kedatangannya di Renakta pada hari ini bisa dijelaskan seperti apa? Ya, kedatangan kita hari ini sebagaimana undangan dari Polda Sumatera Utara terkait dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Hari ini korban memberikan keterangan di hadapan penyidik terkait peristiwa kejadian dan kerugian yang dialami oleh si korban hari ini. Itu penipuannya seperti apa? Bisa diceritakan sedikit tentang kronologisnya, Bang? Nah, peristiwa kejadiannya itu bermula pada tanggal 20 Juni 21 sampai sekira pada bulan Juni 2024 yang lalu. Yaitu yang mana terduga oknum menjanjikan untuk masuk Polri, anggota Polri, anak daripada si klien kita, si korban. Nah, namun pada saat pengumuman nama dari anak klien kita ini tidak tercantum sebagai pemenang, dan pada pembicaraan antara dengan klien kita dengan terduga terlapor hari ini waktu itu dia mengembalikan uang dijanjikannya kepada ibu ini. Rupanya sampai hari ini tanggung jawab daripada terlapor tidak dilaksanakannya, dan sampai hari ini komunikasi di antara pelapor maupun dengan si terduga terlapor juga tidak ada sama sekali sampai hari ini. Oke, berarti setelah keluar pengumuman seleksi itu kan dinyatakan kalah, nggak lulus ya? Betul. Berarti setelah itu dia mengatakan bahwasanya akan dikembalikan uang itu. Akan dikembalikan, tapi namun sampai hari ini tidak ada dikembalikan uang itu. Oke, siapa nih yang terduga dalam hal ini terlapor lah dalam kasus terlapor dalam hal ini adalah terduga oknum anggota Polri yang bertugas di Makobrimob, di Mabes Polri, berinisial DSF. Terus siapa lagi? DSFL ya, Lavau. Nah, itu terduga DSFL Lavau. Oke, di Brimob Mabes Polri ya? Berarti di Jakarta? Betul. Kemudian katanya ada satu lagi oknum polisi selain itu. Ada oknum polisi terduga terlapor, terduga pelaku itu di Polda Sumatera Utara. Anggota Polda Sumatera Utara itu berinisial ST, Situmorang, yang marka ST ya. Oke, dalam transaksi itu mungkin berapa uang yang mungkin digelapkan atau ditipu itu seperti apa? Klien kita ini ditipu dengan kerugian yang dialami oleh klien kita Rp402.500.000. Rp402.500.000. Oke, berapa? Lebih 400 juta. Itu dikirim bulat-bulat atau ada beberapa tahapan pengirimannya itu? Cara pengirimannya itu bertahap. Pertama itu ada nominal 100 juta, ada nominal 50 juta, ada nominal 115.500.000, sehingga total daripada kerugian klien kita ini 400 juta, 2.500.000 rupiah. Oke, oknum Brimob ini sama yang di anggota Polda Sumut ini satu tim atau seperti apa nih? Kita tidak tahu. Namun dari keterangan daripada klien kita, terduga pelapor ini dia mengatakan ini orangnya, timnya orangnya lah di Polda Sumatera Utara ini. Makanya klien kita itu seakan-akan diiming-iming kan, atau semacam dijanjikan gitu. Nah, jadi sehingga klien kita ini termakan omongan lah daripada si terlapor. Oke. Tes Polri-nya kapan tuh? Tes Polri-nya itu pada 2024. Ya, 2024. Bulan berapa tuh? Sekira pada bulan 6 ya? Bulan 6. Betul. Bulan 6. Oke. Mungkin karena sudah membuat laporan ini, harapannya seperti apa nih? Harapan kita terhadap laporan ini, terhadap terlapor oknum anggota Polri di anggota Brimob berinisial DSL FL
ada tanggung jawab penuh dan juga oknum dari anggota Polda Sumatera Utara, ST tadi Tumorang, ada pertanggungjawaban hukum kepada klien kita. Ya, mereka bertanggung jawab penuh lah terhadap perbuatan mereka yang meresahkan, yang membuat klien kita sampai hari ini menderita kerugian. Ada banyak mungkin harta sudah diangkunkan, dilelang atau mungkin diberikan ke bank sebagai jaminan. Nah, sehingga membuat klien kita sampai hari ini terilir hutang. Nah, kita mintalah tanggung jawab penuh daripada si terlapor. Oke, mungkin itu bagian tanggung jawab terlapor. Kalau untuk tindakan kepolisian sendiri, ini seperti apa institusi kepolisian? Ya. Ini kan mencoreng nama baik kepolisian ini. Seperti Betul apa nih sekali. harapannya? Betul sekali. Dalam waktu dekat kita akan mendatangi Mabes Polri, Divisi Propam. Kita akan melaporkan oknum. Kalau bisa disidangkan etik. Kalau bisa, karena ini sudah mencoreng nama baik Polri, ini orang harus dipecat dan harus diproses pidana terkait dengan perbuatannya yang memang merugikan daripada klien kita. Demikian. Oke, berarti untuk saat ini masih pidana umum yang dilaporkan masih ya? masih pidana. Berarti masih belum ke Propam. Iya. Dalam waktu dekat, mungkin dalam waktu dekat ini nanti kita akan ke Mabes Polri. Oke, targetnya yang 2 orang ini ya? Yang... Betul. Oke, ini pasal berapa yang dilaporkan ini? Pasal yang kita laporkan terkait dengan perbuatan terduga terlapor sampai hari ini adalah kita menggunakan melaporkan pasal 372 dan 378 penipuan dan penggelapan. Oke. Ya. Izin ya Bu, bisa diceritakan sedikit terkait mungkin perkenalan Ibu dengan si terlapor ini dalam hal ini yang anggota Brimob itu. Perkenalannya hingga sampai mentransfer uang kepada mereka gitu. Iming-imingannya seperti apa dulu? Saudara, saudara tetangga lagi. Jadi makanya kami percaya, kasih uang sama dia itu. Nah, itu. Oke, berarti ini si terduga ini berarti saudaranya Ibu berarti masih famili lah. Ada hubungan keluarga. Ada hubungan keluarga. Ada Oke. hubungan keluarga. Berarti apa janjinya pada saat itu sama Ibu, Bu? Janjinya kalau anak nggak menang, uang dikembalikan. Oke. Sama uangnya dikirim sama si Brimob itu sama yang apa juga? Berapa itu, Bu? Atas nama Desvi Firman Lavau 300 juta, 2.500.000. Si Tumorang 100 juta. Oke. Jadi dugaan Ibu ini ada komplotan atau tim atau seperti apa nih, Bu? Yang 2 orang ini? Nggak tahu, Pak. Oke. Jadi anaknya dulu tes di mana? Tes di Polda. Polda Sumut. Ya. Oke. Izin Bu, harapannya Bu dengan adanya laporan seperti ini. Apa harapan itu? Uang dikembalikan, Pak. Dan bila tidak dikembalikan? Bila tidak dikembalikan, biar dia apa secara hukum. Oke. Harapannya kepada Pak Kapolri ini seperti apa? Mohon Pak Kapolri uang biar dikembalikan. Oknumnya biar ditindak tegas. Oke. Terima kasih, Bu. Reporter Laser News TV dari Medan, Sumatera Utara melaporkan.